Shalom, bertemu kembali pada pelajaran fisika kelas 7. Masih pada bab 1, objek IPA dan pengamatannya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alat ukur besaran pokok dan besaran turunan. Kita sudah belajar mengenai pengertian besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok yaitu besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain, sedangkan besaran turunan yaitu besaran yang diturunkan dari besaran lain. Adapun tujuan pelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu siswa mampu membedakan alat-alat ukur. Yang kedua, mampu memahami dan menggunakan alat ukur dengan baik. Yang ketiga, mampu menghitung hasil pengukuran pada besaran pokok dan juga pada besaran turunan. Yang pertama, kita akan membahas alat ukur pada besaran pokok. Yang pertama, alat ukur besaran panjang, terdiri atas mistar atau penggaris. Kalian pasti semuanya memiliki mistar. Ada berbagai macam jenis mistar. Kemudian, ketelitian alat ukur, yaitu kemampuan alat untuk mengukur hingga skala terkecil. Beberapa macam penggaris yaitu penggaris lurus, penggaris siku, penggaris gulung atau meteran gulung. Meteran atau penggaris mempunyai ketelitian sampai 1 mm. Yang kedua, yaitu jangka sorong. Jangka sorong memiliki ketelitian hingga 0,1 mm atau 0,01 cm. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang, lebar, diameter dalam dan diameter luar sebuah tabung atau sesuatu yang berbentuk silinder dan mampu digunakan untuk mengukur kedalaman sebuah tabung. Pada jangka sorong dapat mengukur panjang benda hingga 12 cm saja. Kemudian ini adalah gambar jangka sorong. Bagian-bagian dari jangka sorong terdiri atas yang pertama, penjepit yang digunakan untuk mengukur diameter dalam. Misalnya cincin atau benda lain, misalkan koin yang akan kita ukur diameter dalamnya. Kemudian ada penjepit yang kedua untuk mengukur diameter luar. Kemudian ada sekrup. Sekrup ini berfungsi untuk mengunci. Jadi ketika ada sebuah benda yang akan kita ukur, supaya tidak tergeser, kita harus mengunci dengan sekrup. Kemudian ada skala nonius. Skala nonius ada dua, ada yang menggunakan satuan cm dan ada inci. Kita lebih sering menggunakan sentimeter. Begitu pula pada skala utama, ada sentimeter dan ada satuan inci. Kemudian ada tangkai untuk mengukur kedalaman. Berikutnya, gambar jangka sorong. Jadi, ini adalah contoh gambar jangka sorong yang terkadang ada di dalam soal. Gambarnya seperti ini, terdiri atas ada namanya skala utama, yaitu yang bagian atas. Kemudian bagian di bawah itu adalah skala nonius atau skala Vernier. Cara membacanya yang pertama, skala utama, nilai pada skala atas yang tepat sebelum nilai 0 pada skala bawah, yaitu 1,0 mm. Bisa kita perhatikan angka 0 berada di antara 1 dengan 1,1. Yang kita ambil adalah yang paling kecil
Antara 1 dengan 1,1 yang paling kecil adalah 1,0. Sehingga skala utamanya yaitu 1,0. Yang kedua, kita menentukan skala Nonius. Skala Nonius merupakan nilai pada skala bawah yang berimpit dengan skala utama. Kita perhatikan di sini yang sejajar atau berimpit antara bagian skala utama dengan skala Nonius, yaitu angka 5. Bisa diperhatikan mulai dari 1 itu tidak sejajar dengan 1,1. Yang paling sejajar adalah 5. Jadi yang kita ambil adalah skala Noniusnya atau skala yang bagian bawah yang berempitan dengan skala utama bagian atas. Skala tersebut dikalikan dengan skala terkecilnya. Skala terkecil dari jangka sorong tadi dalam milimeter yaitu 0,1 mm. Sehingga diperoleh hasil skala Noniusnya yaitu 5 dikali 0,1. Hasilnya 0,5 mm. Untuk hasil pengukurannya yaitu skala utama dijumlahkan dengan skala Nonius. Skala utamanya tadi 1,0 dan skala Noniusnya yaitu 0,5 mm. Jadi hasil pengukurannya adalah 1,5 mm. Berikutnya, mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan alat yang memiliki ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Mikrometer sekrup memiliki skala utama dan juga skala Nonius atau skala putar. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur ketebalan benda yang tipis, misalnya plat, lembaran, atau digunakan juga untuk mengukur diameter kawat. Gambarnya seperti ini. Terdiri atas beberapa bagian, yaitu penjepit benda. Jadi benda akan dimasukkan ke penjepit benda, kemudian ada kunci. Gunanya kunci sama seperti pada mikrometer pada jangka sorong sebelumnya, yaitu untuk mengunci supaya benda yang kita sudah jepit tidak akan tergeser. Kemudian ada skala utama dan ada skala Nonius dan ada roda pemutar. Cara untuk menghitung mikrometer sekrup seperti contoh berikut. Misalnya ada sebuah bendanya kita tutupi jadi yang terlihat hanya hasil pengukurannya, yaitu ada skala utama, ada skala Nonius atau skala putar. Misalkan hasilnya sebagai berikut. Jadi bisa kita perhatikan pada skala utama ada beberapa garis yang ada bagian atas. Ada 0, kemudian 1, 2, dan 3. Itu untuk bagian atas. Bagian bawah hitungannya adalah 0,5. Jadi jarak dari 0 ke 1 itu adalah 0,5. Kemudian 1,5, kemudian 2, 2,5, 3, dan di bagian sebelum skala putar atau skala Nonius masih muncul satu garis. Satu garis ini kita hitung 0,5, jadi 3,5. Itu adalah skala utamanya. Sedangkan skala Nonius bisa kita perhatikan yang sejajar antara skala utama dan skala Nonius atau skala putar. Yang sejajar di sini yaitu kita bisa perhatikan di sini ada angka 45. Di atas 45 berarti 46, 47, 48, 49 akan kembali ke 0 atau hitungan 50. Jadi skala Noniusnya atau skala putarnya yaitu 46. Kemudian kita kalikan
dengan ketelitian dari mikrometer sekrup yaitu 0,01 mm, sehingga kita peroleh skala Nonius yaitu 46 dikali dengan 0,01 sama dengan 0,46 mm. Jadi dari gambar ini kita bisa memperoleh hasil pengukuran menggunakan mikrometer sekrup yaitu 3,96 mm. Selanjutnya, alat ukur massa terdiri atas neraca analog atau neraca Ohaus. Mengukur massa berarti membandingkan massa benda yang diukur dengan massa anak timbangan. Neraca 4 lengan atau neraca Ohaus. Neraca ini sering kita gunakan di laboratorium. Neraca 4 lengan terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama ada namanya pemberat. Pemberat pada neraca Ohaus, neraca 4 lengan ada 4 pemberat. Kemudian ada garis keseimbangan. Jadi garis keseimbangan ini akan mengarah atau lurus. Hasilnya yaitu 0. Kemudian ada lengan neraca. Pada neraca 4 lengan berarti lengannya juga ada 4. Kemudian ada tombol kalibrasi. Tombol kalibrasi ini digunakan untuk menyeimbangkan timbangan sehingga hasilnya nanti semua pada posisi 0 dan garisnya pada garis keseimbangan mengarah pada angka 0 atau sejajar dengan garis kuning tanda panah yang ada pada alat. Kemudian ada wadah beban. Wadah beban ini fungsinya untuk menaruh apa yang akan kita timbang. Neraca 4 lengan memiliki 4 lengan skala, di mana lengan pertama mempunyai skala bernilai 100 gram, itu yang paling besar pada paling belakang. Kemudian lengan kedua mempunyai skala bernilai 10 gram. Lengan ketiga mempunyai skala bernilai 1 gram dan lengan keempat mempunyai skala 0,1 gram. Kemudian ada neraca 2 lengan. Neraca 2 lengan memiliki ketelitian yang sangat tinggi. Neraca ini banyak digunakan oleh pedagang emas. Berikutnya, contoh penghitungan pada neraca Ohaus yaitu neraca 4 lengan. Misalnya, seorang siswa melakukan percobaan mengukur massa sebuah plat logam dengan neraca 4 lengan dan diperoleh data seperti pada gambar berikut. Berapakah massa beban tersebut? Ini adalah gambar hasil perhitungan atau pengukuran massa plat logam menggunakan neraca 4 lengan. Jadi cara menghitungnya kita tinggal jumlahkan, yaitu perhatikan tanda panah yang ada. Ada pada 100, ini semua dalam satuan gram. 100 gram, kemudian 50 gram, ada 2 gram dan 0,6. Jadi jawabannya yaitu massa plat logam yaitu 100 gram tambah 50 gram tambah 2 gram tambah 0,6 gram. Hasilnya yaitu 152,6 gram. Jadi ini sangat mudah, kita tinggal jumlah-jumlahkan. Sama halnya kalau pada neraca 3 lengan.
Seandainya ini neraca 3 lengan, berarti hasilnya adalah 100 tambah 50 tambah 2. Hasilnya 152 gram. Berikutnya, neraca digital. Neraca digital memiliki ketelitian yang lebih tinggi, yaitu 2 atau 3 angka desimal di belakang koma. Neraca ini digunakan di laboratorium untuk mengukur massa bahan-bahan kimia. Sekian pemaparan materi kita pada pertemuan ini. Kita telah membahas alat ukur pada besaran pokok yang meliputi mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Alat-alat tersebut digunakan untuk mengukur panjang, dan alat untuk mengukur massa yaitu neraca analog dan neraca digital. Miss berharap kalian bisa memahami materi ini. Namun jika ada yang kurang kalian pahami, silakan bertanya pada kolom komentar. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.